Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam yang semoga Allah berkahi, di tempat yang semoga Allah Azza wa Jalla juga berkahi, melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang sebelumnya, sekarang kita pertemuan yang kelima, kalau nggak salah ya, kelima atau keempat, kelima. Terakhir kita membahas tentang singkat apa itu nakirah dan ma'rifah, pembahasan nakirah dan pembahasan ma'rifah. Kita ulangi lagi sejenak. Nakirah dan ma'rifah an-nakirah syai'un ghairu muayyan, yaitu sesuatu yang tidak ditentukan, dalam artian dia artinya sifatnya masih umum maknanya. Dan nakirah ini ditandai dengan tanwin. Di sini ada baitun, qalamun, rajulun, bintun. Ketika kita mengatakan baitun, artinya kita sedang mengucapkan bahwasanya ini rumah, tapi masih umum, masih belum spesifik rumah yang mana. Ketika kita mengatakan qalamun dalam bentuk nakirah, yaitu tandanya tanwin, maka kita sedang mengatakan ini pena, tapi kita belum spesifik menunjukkan pena yang mana. Rajulun. Begitu juga dengan rajulun, seorang laki-laki. Ketika kita menggunakan bentuk nakirah, ya, seperti di sini rajulun menggunakan tanwin, maka kita sedang mengatakan ini laki-laki, tapi belum spesifik laki-laki yang mana. Bintun, anak perempuan, dan seterusnya. Bahasa Arabnya datang itu apa? Ja'a. Ja'a itu datang. Nah, ini bentuk fi'il madinya, bentuk lampaunya. Misalnya kita mengatakan ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Nah, maka di sini kita sedang menyampaikan bahwasanya telah datang seorang laki-laki, tapi masih umum, belum spesifik laki-laki yang mana. Gitu. Nah, jadi pembahasan nakirah dan identiknya itu dengan tanwin, ya, ditandai dengan tanwin, maka dia maknanya itu umum, belum spesifik. Nah, kemudian ketika kita masuk kepada pembahasan al-ma'rifah, yaitu adalah sesuatu yang syai'un muayyan, sesuatu yang telah diketahui atau lebih spesifik. Contohnya, nah di sini kita menggunakan alif lam di sini. Ini sebagai tanda lebih spesifik lagi, yaitu tanda ma'rifah. Al-bait, al-qalam, ar-rajulu, al-bint.
Misalnya bahasa Arabnya guru ustadz. Nah, misalnya nama ustadznya itu Muhammad. Misalnya kemudian ada salah seorang murid bilang gitu, kalau Ustadz Muhammad ini sudah datang. Nah, dia bisa mengatakan Ja'a Ustadz Muhammad, atau dia bisa menggantinya tanpa harus menyebutkan namanya dengan menggunakan ma'rifah Ja'al Ustadz. Jadi misalnya pada hari Senin jam 8 itu jadwalnya Ustadz Muhammad ngajar. Nah, jadi ketika seorang murid tiba-tiba datang Ustadz Muhammad, tanpa harus dia mengatakan Ja'a Ustadz Muhammad, dia mengatakan cukup Ja'al Ustadz, itu sudah diketahui bahwasanya al Ustadz di sini bentuk ma'rifah, telah diketahui dan telah dimaklumi bahwasanya yang datang itu Ustadz Muhammad, meskipun tidak disebutkan, karena dia sedang menggunakan bentuk ma'rifah seperti itu. Seperti halnya kemarin kan sempat dicontohkan, di mana bapakmu gitu, di rumahku misalnya, tanpa harus menyebutkan kembali ya kepemilikan, artinya aku, dengan dia mengatakan fil bait, di rumah, itu sudah dapat dipahami dengan ma'rifah tersebut bahwasanya yang dimaksud adalah rumahnya dia, seperti itu, menggunakan ma'rifah. Ini baitun yashmalu kullal buyut, mencakup seluruh rumah. Masih umum, belum spesifik. Walaisa baitan muayyanan, ya, bukan rumah yang spesifik. Al-bait bentuk ma'rifah alif lam, yadullu ala baitin muayyanin lidzatihi, menunjukkan rumah yang telah diketahui. Jadi pembahasan nakirah ini umum, ini ma'rifah itu spesifik, telah diketahui. Insyaallah mudah ya dipahami. Nah, sekarang coba kita pindah ke Durusul Lughah di Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga, halaman 14. Baitun al-baitu. Di sini disebutin bentuk nakirahnya dan bentuk ma'rifahnya. Baitun al-baitu. Kitabun dan al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Jamalun artinya unta. Nah, di sini al-qalamu maksurun. Kita ngartikannya gimana? Al-qalamu maksurun, pena itu rusak atau patah. Ketika kita mengatakan al-qalamu maksurun, pena itu, artinya
Kita sedang berbicara pena itu, maksudnya yang kita maksud, misalnya kita mungkin lagi megang pena atau di dekat kita mungkin ada pena, kita mengatakan al-qalamu maksur, penanya rusak. Jadi telah diketahui gitu. Ketika kita memakai bentuk misalnya qalamun maksurun, di sini kan yang dicontoh di sini kan al-qalamu maksurun, artinya pena itu rusak. Ketika kita memakai bentuk qalamun maksurun, itu artinya bisa berbeda. Qalamun maksurun itu berarti pena yang rusak. Qalamun maksurun, pena yang rusak. Al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Contoh, bahasa Arabnya indah apa? Jamilun. Al-baitu jamilun. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, rumah itu bagus. Tapi ketika kita pakai bentuk nakiroh, baitun jamilun, maka artinya berbeda. Artinya rumah yang bagus. Kembali lagi di awal, bentuk nakiroh adalah bentuk ungkapan untuk sesuatu yang umum artinya. Sekarang ini, di sini ada contoh lagi al-babu maftuhun. Pintu itu apa artinya maftuhun? Terbuka. Pintu itu terbuka. Nah, di sini kan pakai bentuk ma'rifah ini. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Tatkala kita memakai bentuk nakirah, babun maftuhun, maka artinya itu menjadi pintu yang terbuka. Pintu itu terbuka dengan pintu yang terbuka itu berbeda. Di sini contoh lagi di sini al-waladu jalisun. Ya, seorang anak tersebut sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan seorang guru itu sedang waqif. Apa waqif? Berdiri. Di sini ada beberapa contoh. Al-kitabu jadidun, artinya apa? Buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Jadi, nah di sini kita dapat kosakata baru ini. Nah, bisa kita catat. Jadidun artinya baru. Qadimun lama. Dan yang kedua, al-himaru sohirun. Al-himar apa? Keledai tersebut kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Nah, di sini ada kosakata baru ya. Al-himar keledai, sohirun kecil, ya. Kabirun besar, al-hisan kuda. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah atau pecah. Ya. Al-mindilu wasihun, mindil artinya sapu tangan atau tisu juga bisa. Wasihun artinya kotor.
Al-ma'u baridun, artinya air itu dingin. Nah, ada kosakata baru, baridun artinya dingin. Al-qamaru jamilun, artinya bulan itu indah, bagus. Al-baitu qaribun, artinya rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid jauh. Nah, di sini ada kosakata baru, qaribun dekat, ba'idun jauh. Al-hajaru thaqilun, artinya batu itu berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas itu atau daun, ya, artinya bisa kertas atau daun. Khafifun artinya ringan. Daun atau kertas, al-waraq. Khafifun ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, baju atau pakaian tersebut nadhif, bersih. Nah, tadi di contoh-contoh ini kita dapat jadidun baru, qadimun lama, shogirun kecil, kabirun besar, baridun dingin, harun panas, wasikhun kotor, nadhifun bersih, thaqilun berat, khafifun ringan, qaribun dekat, ba'idun jauh. Kosakata-kosakata yang kita berusaha untuk hafalkan. Di sini selanjutnya di halaman berikutnya, Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat, bacalah kemudian tulis serta berikanlah harokat di akhir kalimat. Ini yang pertama ini masjidun. Kemudian yang kedua al-masjidu. Kira-kira boleh nggak kita bilang al-masjidun? Nggak boleh ya, karena kaidahnya kalau nggak dia ma'rifah ya nakirah. Ketika sudah ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Kemudian selanjutnya al-ma'u. Kemudian ma'un. Al-baitu. Kemudian babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Jadi kalau sudah ada alif lam tidak boleh tanwin. Al-hisanu. Hisanun. Nah, latihan kedua, Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama ini al-maktabu maksurun, al-mudarrisu jadidun, al-qamisu wasikhun, al-labanu baridun,
Al masjidu maftuhun. Al hajaru kabirun. Al labanu baridun. Wal ma'u harun. Al imamu jalisun. Wal mudarrisu wakifun. Al qamaru ba'idun. Al mindilu nadhifun. Secara umum latihan-latihan ini untuk menguatkan tentang pembahasan ma'rifah dan nakirah, dan tentang bagaimana jika sebuah kata tersebut bentuknya ma'rifah, yaitu ditandai dengan alif lam, maka dia tidak bisa tanwin juga. Kalau sudah ma'rifah, kalau enggak ma'rifah dia nakirah gitu. Nah, latihan ketiga ini imla'il faragh fima yali, ya, isilah yang kosong biwad'il kalimah al-munasibah minal kalimatit taliyah, dengan meletakkan kata yang cocok ya pada kata-kata pilihan tersebut di sini. Nah, di sini pilihannya ada jamilun, indah, bagus, wasifun, kotor, maftuhun, terbuka, harun, panas, fakirun, berat, khafif, ringan. Nah, soal yang pertama ini al-hajaru, batu. Kira-kira cocoknya apa? Al-hajaru sakilun. Karena batu itu berat. Kemudian al-babu cocoknya maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qamaru apa? Jamilun. Al-waraqu khafifun. Al-waraqu itu dia bisa kertas, bisa daun nanti. Ada yang bilang kertas itu al-waraqah. Khafifun itu ringan. Al-mindilu cocoknya apa? Al-mindil. Mindil itu sapu tangan atau tisu artinya. Al-mindil wasikh. Yang mana? Al-mindil wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, ya, panas. Nah, di sini kalau tadi ngisi kalimat kata setelahnya, kalau ini yang kosong di depannya, ya, isilah yang kosong dengan kalimat yang cocok. Ini titik bersih, nadhifun. Kira-kira cocoknya apa? Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu artinya pakaian, ya. Al-qamisu nadhifun. Yang kedua, titik pecah atau patah, maksurun. Kira-kira yang cocok katanya? Al-qalamu bisa. Al-qalamu, pena itu patah. Al-kursiyu juga bisa. Al-kursiyu maksurun. Kemudian yang ketiga, titik kosong, baridun, dingin. Kira-kira yang cocok? Air. Al-ma'u baridun bisa. Al-ma', air itu dingin. Nah, kosong, titik dekat, qaribun. Kira-kira yang cocok? Al-madras. Kalau al-madrasatu nanti kita nggak bisa pakai qaribun, tapi qaribatun. Karena al-madrasatu
dia bentuk kata muannats, ya, sehingga nanti bentuk itunya juga apa namanya muannats juga. Berarti kalau ini qaribun, kita cari yang kosakatanya itu isimnya mudzakkar. Al-baitu bisa, al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Nah, kemudian ini nomor 5, titik-titik ba'idun, jauh. Al-masjidu ba'idun. Kemudian titik-titik waqifun, berdiri. Kira-kira yang cocok? Al-ustadzu, seorang guru tersebut sedang berdiri. Al-ustadzu. Kemudian nomor 7, titik-titik jalisun. Jalisun, kira-kira yang cocok? At-talibu jalisun bisa. Seorang murid sedang duduk. At-talibu jalisun. Kemudian titik-titik kabirun, besar. Al-hajaru bisa. Batu itu besar. Al-hajaru. Kemudian titik-titik qadimun, lama. Al-baitu qadimun bisa, tapi di sini sudah ada. Kalau yang lain kira-kira titik-titik lama gitu. Al-babu qadimun. Al-babu qadimun bisa, pintu itu lama. Titik-titik jadidun, baru. Al-maktabu, meja itu baru. Al-maktab. Nah, di sini dikumpulin di sini al-kalimatul jadidah, yaitu kosakata yang baru. Al-qamaru tadi artinya bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, shagirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun pecah atau patah, fakirun berat, khafifun ringan, jamilun indah atau bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Wasifun kotor. Baik. Terakhir pada pembahasan nahwu atau di kitab Al-Muyassar, kita sempat membahas masalah huruf, ya. Terakhir ciri-ciri fiil, ya. Sebelum kita masuk ke ini pembahasan macam-macam bentuk kalimat, nanti ada kalimat jumlah ismiyah dengan kalimat jumlah fi'liyah. Sebelum itu, terakhir kan kita sempat membahas tentang ciri-ciri fi'il. Ya, secara singkat ciri-ciri fi'il itu, fi'il itu dia ada fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk yang sekarang, sama ada kata kerja bentuk perintah. Nah, biasanya kata kerja yang bentuk lampau itu terdiri dari 3 huruf. Seperti ini, kataba. Nah, bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang, biasanya ada terdiri dari 4 huruf. Yaktubu. Dan bentuk kata kerja perintah biasanya akhirnya itu sukun, ya, kayak ikra, ya, bacalah gitu. Nah, tanda-tanda
Fiil kata kerja kemarin kita sudah sebutkan bisa masuk qad, bisa masuk sin, bisa masuk saufa, bisa masuk ta'nits. Adapun ciri-ciri isim insya Allah kita sudah ingat ya kemarin, bisa masuk kasroh, tanwin, alif lam, bisa masuk huruf jar. Baik. Ketika kita telah mengetahui ciri-ciri isim itu apa, ciri-ciri fi'il itu apa, maka kita perlu untuk mengetahui macam-macam jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bentuk kalimat ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tapi sebelum kita masuk ke ini, ke pembahasan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, karena kita sudah membahas tentang ciri-ciri fi'il dan apa itu fi'il, dan kita sudah mengetahui kata kerja fi'il itu ada 3 macam, bentuk lampau, sekarang, dan bentuk yang bentuk kata perintah, maka alangkah baiknya untuk lebih memudahkan kita dalam memahami lebih dalam tentang fi'il itu apa, sejenak kita memahami bentuk kata ganti dhamir. Dan ini sebenarnya masuk ke pembahasan shorof. Tapi kita coba, dan ini bentuk yang paling dasar dan mudah banget untuk difahami. Sambil azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Ya, sejenak kita membahas tentang sesuatu yang paling mendasar dalam pembahasan shorof, yaitu kata domir. Kata domir adalah kata ganti, yang dimana ini juga memudahkan kita untuk memahami tentang fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab. Di sini ana tuliskan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa di sini artinya dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan, lebih dari 2. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kita. Jadi ada penggunaan yang sama antara huma dan antuma. Itu bisa kita gunakan untuk mereka berdua laki-laki atau mereka berdua perempuan. Antuma juga demikian. Kalian berdua laki-laki, kalian berdua perempuan. Tapi nanti berbeda ketika penerapan fi'il, kata bekerja, bentuk lampaunya. Nah, ini artinya. Kalau kita masukkan ke dalam bentuk fi'il madi, bentuk lampau. Bentuk lampau artinya kata kerja ini ketika digunakan memiliki makna telah dikerjakan. Nah, nanti semua kosakata rujukannya, masdarnya itu di sini. Jadi ini memudahkan kita untuk nanti misalnya kita sudah dapat kosakata baru, kata kerja baru, menulis misalnya. Kataba, yaktubu, menulis. Sekarang kita bingung mungkin caranya kita menggunakan kata bayak tubuh untuk kita bisa mengatakan kita telah menulis, itu gunain yang mana? Nah, nanti kita tinggal mungkin di sini kita cari gitu dan disamakan. Nah, huma di sini misalnya di sini
Kasih contoh fa'ala. Bentar. Salah. Nah, jadi semua kosakata, kata kerja yang kita nanti dapatkan ketika kita ingin merubah bentuk agar kita menginginkan makna yang kita maksudkan, maka kita tinggal melihat contoh yang ini. Nah, di sini fa'ala di sini itu salah satu contoh. Artinya fa'ala itu artinya melakukan, telah melakukan. Nah, jadi yang kita gunakan di sini contoh dari kata kerja yang artinya melakukan. Nanti semua kata kerja kita samakan seperti ini. Nah, di sini kan huwa, dia laki-laki, fa'ala. Nah, artinya kata kerja fa'ala dalam bentuk seperti ini itu memiliki makna dia laki-laki telah melakukan. Huma itu bentuknya seperti ini, fa'ala, ada alifnya. Itu artinya mereka berdua laki-laki telah melakukan. Hum, mereka lurusannya apa? Fa'alu. Fa'alu artinya mereka laki-laki telah melakukan. Kemudian di sini hiya lurusannya fa'alat, artinya dia perempuan telah melakukan. Huma ya fa'ala artinya mereka berdua perempuan telah melakukan. Hunna yaitu fa'alna, mereka perempuan telah melakukan. Anta fa'alta yaitu kamu laki-laki telah melakukan. Antuma fa'altuma artinya kamu laki-laki telah melakukan. Antum kalian laki-laki, fa'altum kalian laki-laki telah melakukan. Anti kamu perempuan, fa'alti kamu perempuan telah melakukan. Antuma kamu berdua perempuan telah melakukan. Fa'altuma. Antunna kalian perempuan, fa'altunna artinya kalian perempuan telah melakukan. Fa'al ana, fa'altu, nahnu fa'alna. Nah, ini semua nanti rujukannya kembalinya seperti ini. Ini contoh dari fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang dimana ketika kita menggunakan bentuk-bentuk yang seperti ini, itu maknanya adalah telah melakukan. Nah, sekarang kita ambil contoh langsung. Bahasa Arabnya menulis adalah kataba. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kita sejenak berbicara tentang kataba, fokus di kataba.
Karena kita sedang berbicara tentang fi'il madhi, yaitu bentuk lampau. Nah, sekarang kita masukkan ke contoh yang ini. Kalau kita ingin mengatakan aku telah menulis, gimana bunyinya? Ana di mana di sini? Ana di sini tulisannya fa'al tu. Maka di sini kalau kata kerja kataba jadinya bunyinya gimana? Katab aku. Katab tu ini, yang ini. Katab tu yang ini. Nah, sekarang di sini antum fa'altum. Fa'altum kan artinya kalian laki-laki telah melakukan. Sekarang coba masukkan di sini dari kata kerja menulis, kataba. Kita ingin mengatakan kalian laki-laki telah menulis. Maka bunyinya seperti apa? Katabtum. Karena fa'altum berarti katabtum. Nah, sekarang kita ingin mengatakan kamu laki-laki telah menulis. Jadinya gimana bunyinya? Katabta. Karena anta di sini fa'alta. Jadi semua kosakata bentuk fi'il madhi nanti tinggal kita ngafalin yang bentuk ininya aja. Nanti semua bentuk kata kerja yang bentuk fi'il madhi, ketika kita menginginkan apa yang kita maksudkan dari kata ganti, tinggal mencontoh ini, tinggal disamakan, mudah insyaallah. Nah, contoh lagi misalnya kita telah menulis, berarti kalau di sini fa'alna berarti katabna gitu. Atau mereka laki-laki telah menulis. Kalau di sini kan fa'alu berarti katabu gitu. Jadi bentuknya benar-benar meniru yang sini ya. Jadi gini, kan ini kan fa'alu, fa'alat, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau kita mau masukkan kataba, katabu, katabat, kataba, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kata kerja yang lain selain menulis, zahaba. Zahaba artinya pergi. Kita masukkan zahaba, zahabu, zahabat, zahaba, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ketika kita ingin mengatakan aku telah pergi, jadinya gimana bahasa Arabnya? Zahabtu. Kamu laki-laki telah pergi, bahasa Arabnya gimana? Zahab. Kamu laki-laki satu orang. Zahab. Ini zahab. Anta di sini fa'alta, berarti zahabta. Aywa. Sekarang kalian laki-laki telah pergi. Di sini antum fa'altum, berarti zahabtu. Mudah, gampang banget. Mudah. Tinggal nyontoh yang ini. Ini bentuk lampau. Untuk fi'il madhi. Gampang ya? Ini masih bentuk kata kerja fi'il madhi gitu. Kata kerja bentuk lampau seperti itu. Jadi nanti setelah kita tahu, kita katakan mungkin ini tabel ini ya, setelah kita memahami ini dengan baik, insya Allah setiap kata kerja yang kita dapetin, kosakata baru dari kata kerja, kita bisa langsung praktekin bentuk kata lampaunya. Contohnya apalagi kata kerja yang kita udah dapetin? Belum ada ya? Jalasa artinya kan duduk. Nah, coba kita praktekin. Aku telah duduk gimana? Ngikutin yang ini. Jalastu. Ayo. Terus mereka perempuan duduk. Bahasa Arabnya gimana?
Enggak, jalastunna itu kalian perempuan. Kan antunna kalian perempuan. Hunna itu mereka perempuan. Jalasna kan di sini. Hunna fa'alna. Nih. Hunna fa'alna. Berarti jalasna gitu. Tapi nggak pakai alif. Kalau jalasna artinya kami laki-laki kami sedang duduk gitu. Ungkapan kami sedang duduk. Jalasna artinya kami sedang duduk. Kalau jalasna artinya mereka perempuan sedang duduk. Jadi tinggal ngikutin yang di sini aja, yang ini. Polanya ngikutin ini aja, yang ini. Gitu. Tinggal ngikutin itu aja. Sekali lagi, selain duduk apa? Selain duduk, selain jalasa, syariba dia bisa dimasukin akala bisa, akala. Maksudnya pengen nyari yang bentuknya sama, misalnya kayak fa'ala gitu. Soalnya nanti ada kata kerja yang ini kan bentuknya fathah semua kan, kataba kan, fa'ala, kataba. Nanti ada juga yang bentuknya syariba gitu apa. Nah, akala artinya kan makan, akala makan, bentuk fi'il madinya, bentuk lampaunya. Aku telah makan berarti akal tu. Kita telah makan, akal na. Kamu laki-laki telah makan, akal ta. Kamu perempuan telah makan, akal ti. Akal ti. Kalian perempuan telah makan berarti akal tunna. Mereka perempuan telah makan gimana? Akal na. Kan hunna, akalna. Terus mereka laki-laki telah makan yang ini hum fa'alu berarti akalu gitu. Mereka berdua telah makan, laki-laki akala. Kayak gini, huma fa'ala akala. Polanya ngikutin. Polanya. Ini masih bahas kata kerja bentuk lampau fi'il madi. Asik belajar syarat. Dan gampang banget. Bagi yang Allah mudahkan. Gampang memang, gampang. Tinggal ngikutin pola aja gitu. Polanya sama gitu. Baik, mungkin pertemuan kita malam hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.